الله مخلصا له الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-ayah. Hadirin jamaah salat maghrib intizar ila salatil isya rahimakumullah. Malam hari ini sebiasanya kitab Nashihul Ibad ba'da maghrib, namun tadi kita di rolling, ditukar sementara. Pak Ustadz Nuh di ba'da subuh dan saya sekarang menggantikan beliau sampai besok imam sholat subuh. Mari kita memohon kepada Allah melalui pengajian ini menjadikan wasilah. Pertama, siapapun yang sedang diuji oleh Allah, apapun bentuk ujiannya, semoga menjadi kafarah, penghapus akan dosa-dosa kita dan pengangkat darajat kita. Lalu yang ada hajat, ada kebutuhan, apapun bentuknya, Allah Maha tahu bagaimana cara membalasnya. Semoga balasan dari Allah balasan yang terbaik. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ada satu hadis mengingatkan saya termasuk kita bahwa salah satu amalan yang didoakan oleh malaikat dan akan mendapatkan ampunan dari Allah adalah intizar, yaitu menunggu waktu sholat. Terutama menunggu waktu sholat diisi dengan majlis ilmu. Sampai-sampai malaikat akan mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu. Sampai selesai kita menunggu waktu sholat. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Itu doa malaikat. Dalam hadis lain, menunggu waktu sholat sama dengan sholat. Kan ada banyak hadis itu. Ada di antara amalan penghapus dosa, pengangkat derajat itu wa kasratul khuta ilal masajid, perbanyak langkah ke masjid, kan ada. Kemudian juga apa lagi? Wa intidharus shalah ba'da shalah, itu banyak. Nah, jadi tidak hanya menunggu waktu salat, tetapi juga ada hadis yang lain. Malam hari ini kita menunggu waktu salat Isya, ya, kurang lebih 30 menit ke depan. Semoga amalan ini adalah amalan yang mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang didoakan oleh para malaikat. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan memasuki bab bab yang baru, ya. Bab sebelumnya kita tentang zikir. Zikir, ya, mengingat Allah sudah kita sampaikan, tapi ada satu penjelasan yang belum saya sampaikan berkenaan dengan zikir ini. Dalam Al-Quran surah Toha ada kalimat innani anallahu fa'budni wa aqimis sholata bizikri. Ada ya kalimat itu, ya, wa aqimis sholata bizikri, dan dirikan sholat untuk zikir kepadaku. Nah, ini dimaknai oleh para ahli hadis, para ahli penafsiran bagus. Kenapa disebut wa aqimis sholata, dan dirikan sholat li dzikri, untuk mengingatku. Ternyata bagus, sholat ini adalah zikir yang paling sempurna, zikir yang paling paripurna. Sholat itu, dalam zikir ada istilah zikrun bil lisan. Dalam sholat jahr itu kan bacaannya dengan lisan, dengan bahkan juga khofi juga harus pakai lisan, gerakan lisan. Terutama
kita dengan berbicara zahar khofinya. Sholat itu lisannya harus gerak begitulah. Bahkan tidak benar bacaannya kalau dalam sholat bibirnya mingkem. Jadi meskipun sholat khofi itu harus gerak bibirnya. Setidaknya terdengar oleh sendiri. Nah itu berarti ada zikir di situ. Kemudian apalagi ada zikir bil qalbi, ya, dalam hati. Sholat harus ingat, hatinya harus mengikuti. Kata Imam Al-Ghazali dalam sholat itu ada hudurul qalbi. Hudurul qalbi itu menghadirkan hati. Jadi antara lisan yang kita bacakan, hatinya pun mengikuti. Dalam sholat ada suara yang harus dikeluarkan. Contoh dalam sholat jahr, berarti zikir boleh bisaut. Zikir dengan suara. Ini dalilnya kata para ulama ahli tafsir. Ya, di antara dalilnya waqimis sholata lidzikri. Berarti zikir boleh bersuara. Dalam sholat ada bacaan yang harus khofi selain jali. Jali itu jelas, jahr. Ada yang khofi itu tersembunyi. Dalam zikir ada zikir bil khofi. Gitu. Jadi zikir itu boleh bil lisan, boleh bisaut dengan suara, boleh bila saut tanpa suara. Silakan saja. Dalam sholat ada gerakan. Zikir juga ada zikrun bil arkan. Zikir dengan gerakan. Arti apa contohnya zikir bergerakan? Nanti kita bahas bab berikutnya. Ini nyambung ya. Di bab berikutnya. Jadi zikir itu tidak selamanya duduk sambil subhanallah walhamdulillah. Thalabul ilmi juga zikir. Dokter melakukan kebaikan, dia bahkan boleh dijama sholatnya ketika dia apa? Ketika dia menangani pasien. Jangan mentang-mentang ingin mengejar sholat awal waktu, lalu pasien dibiarkan nyawanya hilang misalkan. Dia tolong pasien itu, sholatnya bisa di jamaah takhir. Kan begitu ya? Nah, itu jadi kebaikan-kebaikan itu juga ada idat tasokot, idat dokot, saat. Jika hukumnya sempit maka menjadi fleksibel, menjadi luas. Begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, di sini babul mubadarati ilal khairat wa hassu atau wa hassa man tawajjaha li khair alal iqbali alaih bil jiddi min ghairi taradudin. Bab bersegera kepada kebaikan dan menganjurkan kepada orang yang menuju kebaikan supaya menghadapinya dengan sungguh-sungguh tanpa keraguan-raguan. Ada para ahli coba menghuraikan, ya. Pertama, kapan kita berjalan, kapan kita berlari. Kalau masalah dunia itu berjalan saja. Misalkan dalam Al-Quran surah Al-Muluk atau apa? Saya lupa. Bukan Al-Muluk, man. Huwallahu alladzi ja'alakumul arda zalulan. Walladzi ja'alakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Kan begitu? Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah di setiap penjurunya. Urusan dunia berjalan saja. Maksudnya biasa saja. Setiap kita masing-masing punya profesi berbeda-beda. Kan nggak perlu saya ingin seperti Pak Hendrik misalkan profesinya. Kan setiap orang beda-beda kemampuannya, ya berjalan saja. Saya nggak perlu memaksakan diri harus seperti si A, harus seperti Pak Muhammad Helmi misalkan. Kan nggak bisa. Yang penting masing-masing dijadikan itu sebagai ladang amal. Famshu fi manakibiha. Nah, maka berjalan karena di situ ada profesinya masing-masing. Wong profesor saja dia hanya ahli di bidangnya saja gitu kan. Kan nggak ahli di bidang lain. Nggak mungkin profesor hadis ahli di matematika kan nggak mungkin. Atau profesor matematika ahli fikih kan nggak mungkin. Masing-masing ada ahlinya. Famsu fi mana? Atau dimaknai famsu di sini adalah berjalanlah secara harfiah ke setiap penjuru muka bumi. Kan begitu. Maka diartikan oleh anak-anak sekarang healing. Nah, apa namanya? Healing, jalan-jalan. Nah, ayat ini sering diartikan sebagai jalan-jalan. Jalan-jalan ke setiap penjuru bumi. Disebut healing bahasa kita. Ya, tadabur alam. Nah, itu harus jalan-jalan. Harus melihat kemegahan dunia. Tapi ayat ini juga dijadikan sebagai dasar bahwa urusan dunia famsu berjalan.
Jadi ada kapan kita harus berjalan, kapan kita harus berlari, kapan kita harus berlari cepat. Nah, dalam urusan akhirat, sholat, faida qudiyatis sholat min yaumil jum'ah, wa idza nudiyatis shalah min yaumil jum'ah, apabila sudah dikumandangkan azan hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka berlari cepat. Berlarilah, bersegera mengingat Allah. Berarti kapan ada masanya kita berjalan, kapan kita harus berlari, kapan kita harus berlari cepat. Dalam masalah taubat, dosa, bertaubat itu fafiru. Itu harus berlari cepat. Nah, jadi ternyata di dunia saja kita ada masanya, masa berjalan, berlari, dan berlari cepat. Nah, sekarang masalah kebaikan, ya. Merujuk ke Al-Baqarah, surah kedua ayat 148. Ini masalah kebaikan. Fastabiqul khairat. Ada potongan ayat dalam surah Al-Baqarah 1/8, ada kalimat fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Berarti berlomba-lomba, kira-kira kalau orang berlomba ingin menang apa ingin kalah? Kalau orang berlomba mau menang atau mau kalah? Mau menang kan? Nah, berarti kalau lombanya lomba lari, dia lari. Dalam kebaikan itu fastabiqul khairat. Oleh karenanya makruh al-itsar fil ibadah. Mengutamakan orang lain dalam ibadah itu makruh. Contohnya apa? Dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Kita semua tahu bahwa seandainya kita bisa sempat untuk mengisi saf awal, berbeda dengan kita datangnya akhir. Ini mah sempat. Ada kesempatan di hadapan kita mengisi saf yang depan, tapi mengutamakan orang lain itu makruh. Jadi mengutamakan orang lain dalam kebaikan itu apa hukumnya, Pak? Makruh. Al-itsar fil ibadah makruhun. Mengutamakan orang lain dalam ibadah makruh. Mengapa makruh? Sebab sebaiknya anjurannya fastabiqul khairat, harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Teman-teman kita yang di sebelah, ya, atau teman-teman kita di manhaj yang mengklaim dirinya manhaj salaf misalkan, itu tidak suka mereka kepada orang yang mengumpulkan donasi, itu nggak suka mereka. Kenapa? Kalau mau donasi kamu saja, kenapa harus ngajak orang gitu? Itu aneh, mereka nggak suka itu. Meskipun ini pro kontra gitu kan, itu kan pemahaman, kan nggak apa-apa. Silahkan saja pemahaman kan di saudara kita yang di pemahaman sebelah, itu kan pemahaman saja, ya nggak apa-apa. Kalau mau donasi, kenapa kamu ngajak, tidak kamu dulu ngajak orang kan gitu. Ya itu di sebelah. Tapi dia pun punya dalil juga mengajak kebaik atau memberikan ruang jalan kebaikan. Jadi dalam kebaikan itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan juga sifatnya luas, ya. Memang luas kebaikan itu. Luas. Dulu di kampung, ya, dulu Pak Adenta ya nih, orang lama, lamun ayat kotok di masjid di Buludan. Ditulis awas tai ayam. Mestinya orang yang pertama kali menemukan tai ayam itulah dia yang membersihkannya, yang membuangnya. Semua orang membacanya, ya kapan hilangnya? Dulu, zaman dulu ayah paribasa, tikotok di Lebuan tuh begitu. Tikotok di Buludan. Saya masih ingat di kampung zaman kecil ya, di Buludan ku kapur. Awas tai ayam. Bahasa lemur, awas tai kotok. Lain tai kotok, tikotok. Gitu. Awas tikotok. Ayeuna mah kapikir, naon maksudnya di Buludan ditulisan? Tujuannya memang supaya teka tincak. Pertanyaan kita sekarang pakai logika, iraha bersih nah kabeh ngebuludan, kabeh maca. Begitu kan? Mestinya apa? Siapa yang pertama kali menemukan itu, dia yang paling baik untuk membuangnya, mendapatkan pahala yang paling besar. Fastabiqul khairat. Lain ditulisan awas tai kotok. Ayo ngalami gitu, ditajau di lemur dia malahnya. Kerbudak sok ningali. Ayo mah kapikir, nah kayak di Buludan segala. Untung teu dibungkus gini, awas tai kotok. Pas aku ngalami gitunya di Garut merenya sugan gitu. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi dasar kebaikan itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba sehingga mengutamakan kebaikan kepada orang lain makruh. Miwarang orang lain kapayun,
karena sab kapayun, urang cicing di belakang, tidak naon tapi makruh. Sebab kebaikan itu harus kita berlomba-lomba, bukan mangga-manggaan, bukan. Tapi kita berlomba-lomba. Begitu ya. Oke. Kemudian tadi fastabiqul khairat berarti berlomba-lomba. Ini kira-kira bersegera. Jadi ada kalanya apa? Kita ini tidak hanya berjalan, kapan bersegera, kapan berlari cepat. Sekarang berikutnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Dan bersegeralah, wasari'u bersegera. Nah, ini jalannya harus lebih cepat. Kira-kira dalam hal apa ini? Dalam hal apa? Memohon ampun, bertobat. Kewe geus pensiun. Hari puhkene nama gitu kan. Disangkana usiana bisa dijamin sampai pensiun kerja. Banyak yang belum pensiun kerja, dia sudah pensiun duluan. Begitu ya. Jadi disangkana usiana dijamin bakal sampai pensiun kerja. Padahal melakukan kebaikan itu, saya sering sampaikan ke jamaah, mohon maaf, karena ini terafiliasi pembimbing umroh ya. Saya sampaikan, kalau mau berangkat ke Baitullah, jangan menunggu waktu luang, saya bilang. Luangkan waktu. Selama kita sudah mampu. Kalau kita sudah mampu, tidak perlu menunggu. Jangan menunggu lagi waktu sempat. Sempatkan waktunya. Kan begitu. Jadi bukan menunggu waktu luang, tapi harus meluangkan waktu. Selama sudah mampu. Begitu. Dalam hal yang lain pun. Harus menyempatkan, bukan menunggu waktu sempat. Nah, terutama dalam memohon ampun kepada Allah akan dosa yang pernah kita lakukan. Tidak perlu menunggu nanti, jangan menunggu lama-lama. Langsung ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dalam ilmu fikih, sholat sunnah taubat. Perbanyak istighfar, kalau bisa sambil sujud, apa baca istighfarnya di antaranya? Allahumma gfirli subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu diantaranya. Atau Allahumma gfirli boleh, silahkan. Selain subhana rabbiyal a'la. Perbanyak, beres sholat, memohon ampun lagi kepada Allah, bertobat lagi, perbanyak istighfar. Disebut sholat sunnah taubat. Ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, tidak menunggu esok hari. Atau sudah ada niat mau melakukan kebaikan, mau hijrah, ya, mau berubah, jangan menunggu lama-lama. Karena ajal tidak pernah permisi. Ya kan? Tidak pernah punten bagus deh. Terus siap wengi acan. Ya mun kitu berapa sih mending kan? Bisa istighfar lah, mohon ampun lah pada Allah. Ini makan Allahu Akbar. Kadang kita tanya sebelum tidur sok sieun tegugah deui matak. Dianjurkan sebelum tidur baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Barang siapa yang sebelum tidur dia membaca itu lalu dia wafat ketika tidur, maka diampuni dosa-dosanya. Pasok tara mun emut, mereka tiduran banyak bablas gitu nya. Nah, itunya nonton TV, TV nonton urang. Di bareman jam 1 ngalilir yang tipis. TV nonton urang dekat tiduran deh. Gitu. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, kemudian apa lagi? Baca ayat kursi setiap ba'da sholat, meskipun tidak zikir yang lain, minimal ayat kursi yang dibaca. Tidak ada yang menghalangi masuk surga. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap pada sholat fardu, tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali kematian. Artinya apa? Ya kalau belum mati tidak masuk surga, maksudnya gitu. Ya, ayat kursi baca. Itu banyak fadilah-fadilah seperti itu ya. Baca yang tadi sebelum tidur, kemudian ya kita selalu takut. Sieun nyepir baru sebenarnya kalau saya mau naik pesawat, sieun terakhir naik pesawat katanya baca zikir. Dan selalu penuh ketakutan, ya wajar karena kita ini hidup kan, dan itu menjadikan kita ingat kepada
Allah. Justru ingat mati itu bagus. Menjadi kita ingat kepada Allah. Baca istighfar, baca doa kan gitu. Jadi menjadikan mau bawa kendaraan, sok sieun yuk. Jadi selama berkendara tuh ya minimal sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Minimal astagfirullah astagfirullah. Jadi selalu ingat di sana itu ya. Ila maghfiratik wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Ini balasan orang yang bertobat, balasan orang yang bersegera dalam bertobat, dia akan mendapatkan surga. Mengapa? Sebab taib anil dambi ya, yang bertobat dari dosa, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Manusia ini nggak mungkin tanpa dosa, nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Tidak ada satupun manusia yang murni tanpa dosa, nggak mungkin. Oleh karena itu, yang terbaik bukan mereka yang tidak pernah melakukan dosa. Tapi mereka ketika melakukan dosa, mereka kembali ke jalan yang benar. Taba, kembali. Ya, kembali ke Allah. Kembali ke posisi semula. Nah, bariskan lagi, rapatkan lagi barisannya. Artinya apa? Beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Kan begitu ya, sebaik-baik orang itu adalah bukan yang tidak punya dosa. Tapi wa khairul khotoin, sebaik-baik orang yang bersalah, apa? At-taibin atau at-taibun, orang yang bertaubat. Itu harus segera Pak, bertobat itu. Apakah karena saya udah tua, cek Bapak teh? Enggak, tobat boro-boro kolot dari ajal mah. Ajal mah kan Allahu Akbar. Aya naon aki nguburkeun incu nya kitu nya. Bapak nguburkeun anak. Nah kitu ajal mah. Anak nguburkeun bapak, anak nguburkeun aki, tapi banyak oge akina nguburkeun incuna. Padahal akina eta teh ngurebkeun incu. Berarti ajal itu tidak dibatasi dengan usia, tidak dipatok oleh usia. Begitu. Kemudian luasnya surga itu apa? Arduhas samawati wal ardu, seluas langit dan bumi. Ini Pak, darjat surga yang paling rendah itu katanya, Pak Her, itu seluas langit dan bumi. Paling rendah. Allahu Akbar. Jadi surga itu tidak ada batasannya luasannya itu. Oleh karena itu jangan sampai kita ingin masuk surga hanya diri sendiri kita. Nanti kesepian di sana gitu. Jadi ajak serame-ramenya. Makanya kita nggak berani kalau sedikit-sedikit neraka, dikit-dikit neraka, saya nggak berani. Sebab Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Surga ini terlalu luas, ya, terlalu luas surga itu, ya. Ya kalau bukan kafir ya, bukan murtad, jangan sedikit-sedikit neraka, karena beda ini bid'ah neraka gitu kan, penuh neraka. Padahal surga itu sangat luas gitu. Nah, makanya selama sholatnya sama, ya, apalagi syahadatnya sama, menghadap kiblatnya sama, jangan mudah mengkafirkan, nggak boleh. Nah hadirin yang dirahmati Allah, jadi luas surga itu seluas langit dan bumi. Apa itu langit? Langit itu apa yang kita lihat ke atas. Bahkan galaksi juga langit. Ya, di atas galaksi ada galaksi lagi. Masya Allah, tabarakallah, luas sekali. Wal ardan bumi itu seluas itu surga itu ya. Apa yang akan didapatkan di surga? Walakum fi apa Pak Ustaz Anwar? Walakum fi ma tastahi anfusukum. Wal apa gitu ya. Di surga itu ada yang apapun yang engkau inginkan ada. Walakum ma taddaun, dan apa yang engkau minta ada. Dia lamun nanya, Ustaz di surga aya rokok? Aya rokok. Aya. Ngan seuneuna di neraka gitu. Ambillah apinya gitu. Jadi ngarokok di surga ya. Kan di surga itu apa? Matastahyi angkusukum, apa yang dirimu inginkan ada. Wa ma taddaun, apa yang kau minta ada. Itu dalam surah apa itu? Allahu Akbar, yang tentang tentang istiqomah itu. Saya lupa surah apa itu. Tentang istiqomah di ayat berikutnya ke bawah. Itu tentang surga. Wa'iddat lil muttaqin, itu diberikan oleh Allah, disediakan bagi mereka yang bertakwa. Lanjut. Hadis yang pertama, fal awal an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol
Badiru bil a'mal fitanan kakita'il lail al-mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah hadis ini, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh. Jadi amal soleh itu harus bersegera, tidak lagi menunggu nanti. Ya. Karena akan terjadi bencana yang menyerupai sepotong malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman, tetapi pada waktu sore dalam keadaan kafir. Bisa jadi kalau dia tidak segera melakukan kebaikan, tidak menjaga keimanannya dengan amal soleh, sore hari dia kafir. Padahal di pagi hari masih sholat subuh. Kan begitu kan? Masih beriman. Apalagi kata Rasul, atau pada waktu sore dia dalam keadaan beriman, tetapi pada waktu paginya dia berada dalam keadaan kafir. Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Allahu Akbar. Ini memberikan makna bahwa sesungguhnya apapun yang kita dapatkan, ya, sesungguhnya itu didasari dengan ikhtiar kita. Bukan semata-mata menyalahkan Allah yang telah menentukan, seakan-akan Allah lah yang buruk pun Allah tentukan. Enggak. Bagi mereka yang leha, bagi mereka yang lalai dengan keimanan, ya, tidak menjaga keimanan, mereka yang tidak waspada dengan keimanannya, bukan tidak mungkin, ya, tidak mustahil. Yang sekarang mereka beriman kepada Allah, sore hari nanti dia sudah tidak beriman lagi kepada Allah. Yang lalai dengan keimanannya, dengan amal solehnya. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Haytami, jangan kau kagum ya, dengan kebaikan seseorang yang kau nampak, sebab boleh jadi ya orang itu didasari kesombongan, lalu di akhir hayatnya menjadi su'ul khotimah. Sebaliknya, jangan kau juga langsung menghukumi seseorang yang hari ini melakukan keburukan atau dia seperti perbuatan neraka, sebab boleh jadi di akhir hayatnya dia husnul khotimah. Jadi tidak ada yang bisa menjamin. Hatta seorang ustadz sekalipun, kalau dia tidak waspada dengan keimanan. Bapak tahu si Saifuddin Ibrahim? Bener Pak, itu ustadz. Ngajar di mana tuh? Di Kuningan tuh di mana? Eta anu viral teh namanya. Itu entah tanya. Itu ustadz itu bahasa Arab, PHI itu. Anak kan telantung-lantung di Amerika, balik tuh bisa mulung sampah di tukang pemulung. Sebab dia menghina Al-Qur'an aja. Itu ustadz, kata siapa? Kata anaknya, Pak. Abi itu ustadz beneran atau anaknya kan ustadz semua anaknya sekarang. Itu yang siapa namanya anak itu? Saddam Hussein seperti itu. Coba lihat di YouTube tuh. Itu bukan kata saya, kata anaknya. Abi itu memang ustadz beneran gitu, ustadz. Dia belajar hadis, tafsir, tapi dia murtad. Kita nggak tahu akhir hayatnya pakai dia balik lagi atau tidak. Itu saya bilang tadi, kalau agamanya hanya di sini, gitu kan, hanya di otak, profesor tafsir saja bisa jadi murtad. Kalau agama itu hanya di otak, tidak di hati. Itu maksud saya. Jangan lalai, jangan merasa bangga dengan apa yang dia pahami. Dia ustadz, pengajar, Pak. Itu kata anaknya, bukan kata saya. Itu ada pengakuan anaknya. Abi itu ustadz beneran katanya, bukan kaleng-kaleng gitu. Ngajar desa itu. Oh, udah lama murtadnya 20 tahun lebih dia. Murtadnya itu. Dan sekarang tersiksa di Amerika, nggak bisa pulang. Mungkin sudah mendapatkan azabnya mungkin, Allah alam ya. Karena sudah tersiksa, ditinggalkan istrinya, kemudian terlantung-lantung, mengutip sampah botol. Anaknya tetap berdoa. Kita nggak bisa juga menjas, wah ahli neraka. Belum tentu, karena dia belum mati gitu kan. Artinya bisa jadi dia di akhir hayatnya apa? Taubat, balik lagi. Karena rahmat Allah, doa anaknya. Itu pun kalau kata Ibnu Hajar Al-Haytami, dia mau membuka bibit kebaikan dalam hatinya. Atau mau membuka hatinya. Jadi jangan salahkan Allah. Selama dia tidak mau membuka hidayah, hatinya sebetulnya tahu Islam itu benar, tapi tidak mau membuka dengan kesombongannya, ya sudah. Jangan nanti di akhirat salahkan Allah. Begitu ya, jadi nggak ada istilah Allah tidak. Seandainya dia sebetulnya tahu. Ini contoh ya. Jadi kita nggak bisa menjas
ketika masih di dunia. Innamal amalu bikhawatimiha. Sesungguhnya amal itu diukur akhirnya, bukan awalnya, Pak. Bikhawatimiha. Innamal amalu, hanya saja amal itu bikhawatimiha. Dilihat akhirnya, dinilai akhirnya. Nah, nggak peduli awalnya, yang penting istiqomah sampai akhir dia seperti apa. Banyak Pak yang begitu ya, yang saya cerita akhir-akhir hayatnya itu penuh dengan tanda-tanda husnul khotimah. Nah, itu yang harus kita jaga. Makanya dalam bertobat, melakukan kebaikan, janganlah lalai, jangan diengkekeun. Orang sudah ulah talangke, pastabikul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera. Nah, sebab kata Rasul, boleh jadi pagi hari dia beriman, sore harinya kafir. Sebaliknya, sore hari masih beriman, jika ini maghrib berjamaah, besok geus beda agama, geus beda server misalkan. Nauzubillahi min dzalik. Saya tatapan tadi itu bareng sholat subuh, pas sore geus beda server. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita enggak menjaga. Nah, menjaganya itu dengan amal soleh. Ya, dengan zikir, amal soleh, menjaga iman kita. Kemudian apalagi? Hadis ini menjelaskan pada kita bahwa fitnah itu terkadang dari hal subhat, terkadang dari syahwat. Fitnah dari hal subhat adalah setiap fitnah yang didasarkan pada ketidaktahuan atau kejahilan. Adapun yang termasuk fitnah subhat adalah yang diada-adakan oleh ahli bid'ah, yang mengada-ngadakan dalam akidah, bid'ah dalam akidah. Mereka yang bukan berasal dari syariat Allah. Sedangkan fitnah syahwat telah masyhur, diketahui manusia bahwa ini adalah haram dan ini adalah fitnah keinginan, yaitu fitnah syahwat, zina, homoseks dan lain sebagainya. Kita berlindung kepada Allah. Rasulullah SAW memperingatkan kita dari fitnah ini seperti potongan malam yang gelap gulita. Di pagi harinya ia beriman, tapi pada sore harinya ia telah kufur. Ada fitnah dua, fitnah akidah, ya, fitnah syahwat. Kalau kita tidak menutupinya, tidak membentenginya dengan kebaikan-kebaikan, dua fitnah itu sangat mungkin menimpa siapapun, hatta sekalipun ahli masjid. Pak, cek logika mah teu mungkin pimpinan pesantren kamari kan dihukum mati anu di mana tadinya teh. Barudakna, coba barudak santri di kitu Pak Herat teh, di kitu gitu. Ti sabaraha kitu, sabaraha kali kitu teh gitu. Gitunya. Kan cek logika mah teu mungkin nah gitu. Makanya ini sangat bisa menimpa siapa saja. Ada lagi, Pak, mengatas itu, makanya saya bingung ini. Saya mau pakai sorban, mau pakai jubah, teh bingung. Ada orang pakai jubah, pakai sorban, budak lalaki di kitu, aduh astagfirullahaladzim. Jadi agama nu sudah rusak ku si eta gitu. Mereka sorban, mereka jubah gitu kan, umroh. Jadi orang teh bingung jadi ustad itu teh. Bingung gitu teh. Sebab orang teh agama teh nanti rusak nanti. Cenah paling kita mah pura-pura pakai jubah teh. Mata kesabaran ringung gitu teh. Mending mundurkan diri wae gitu. Sebab gara-gara orang-orang yang menjadi oknum, punya yayasan, Pak, berdalih berselindung di balik agama, efeknya budakna di kitu tapi masakan. Teuing di kitu atau astagfirullah. Allahu akbar. Jadi bingung gitu teh. Ustaz sok sieun nya, aduh, cenah ustad we. Nu kamari-kamari gitu bener ustad. Nah, gitu kita bisa gitu kan. Jadi bisa kompet tahun kan. Mah jauh beda sih kan nama. Nah, jadi mending jadi jamaah biasa ya teh. Berat ya sebenarnya ya teh. Meski itu salah, aya salah saeutik cirian ustad mah nya. Bener dianggap biasa. Saeutik we salah. Ustad itu rese. Mata mending jadi jamaah biasa gitu. Berat jadi ustadnya. Katambah ayeuna anu ngaku-ngaku ustad gitu teh ngerusak karena agama. Mata jamaah awam mah jauh beda paling gitu eta teh. Jubah teh pada dipakai nungkul cenah meureun. Mata baringgung ini. Rek make lepis mah gitu, make kaos, make topi gitu nya. Sebab ayeuna mah hese sama. Ieu fitnah. Ini yang Rasul sampaikan. Fitnah, ya kan? Berselindung dengan pesantrennya. Kiai ini di Jawa Timur, di mana di aduh Allah, guru agama di sekolah. Liar gitu. Maksudnya jadi rusak agama itu. Sehingga ustadz-ustadz yang benar pun ke bawah rusak, Pak. Sehingga masyarakat awam yang kehel, yang kesel, pikirannya akan sama. Paling gak sarua wae eta cenah malah jauh beda kan gitu, Pak. Mata baringung gitu, kumaha itu jadi naon gitu. Jadi ustaz kita disangka gitu dia. Mata
Hah? Hanya kadang-kadang Ustaz benernya ganti-ganti peran gitunya. Nah, itu saja barangkali ya. Jadi di bab ini intinya apa? Mengingatkan kita bahwa kita ini di dunia ini ada masanya, ada porsinya kapan kita berjalan. Berjalan itu dalam urusan dunia. Maksudnya berjalan apa? Ikhtiar itu biasa saja ikhtiar. Tidak perlu sikut kanan, sikut kiri, mengambil yang bukan hak. Kenapa? Sebab la mani'a lima a'toita. Kalau Allah tidak mentakdirkan milik kita, tidak akan menjadi milik kita. Wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau akan menjadi milik kita, wala roda, kalau memang kata Allah ini milik kamu, nek dihalangan ku batu, nek dipitnah, tetap jadi milik orang. Gitunya kewajiban gitu. Ikhtiar saja, ikhtiar, lakukan ikhtiar. Tuh akhirnya kalau memang sudah bagian kita mau ke mana-mana. Tapi ada kalanya kita harus berlari dalam hal kebaikan. Pastabikul khairat, dan berlari kencang dalam hal bertaubat, fafirru atau wasari'u, berlari kencanglah ila maghfiratim min rabbikum. Untuk hal bertobat, memohon ampunan kepada Allah itu sari', harus berlari, harus bersegera. Ya. Saya kira itu saja. Tidak pertanyaan, tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada cukup ya. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Sekali lagi, yang terpenting itu mohon kepada Allah istiqomah atau akhir kehidupan yang baik. Makanya kita dianjurkan Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Jadi lain ayeuna jangan ditinggali ke orang lain, tapi akhirnya innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya hanyalah amal itu dinilai akhirnya, Pak. Khawatimnya itu akhirnya. Akhirnya. Jadi husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.